Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila Amalia, angkatan 2019 B di STIM Lasaran Jaya Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang teori pengambilan keputusan. Pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan untuk pemilihan satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Pengertian dan teori pengambilan keputusan adalah pendapat yang didasarkan pada penemuan dan penelitian didukung oleh data dan argumentasi dalam pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia, berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan seseorang atau beberapa yang berkenaan dalam suatu masalah. Tindakan seseorang terhadap kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Artinya, kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Teori yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan: yang pertama, teori rasional komprehensif; yang kedua, teori inkremental atau teori pengamatan terpadu. Pohon keputusan. Saya akan menjelaskan tentang definisi pohon keputusan. Penggunaan pohon keputusan dimaksudkan ialah untuk memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Menurut dua pendapat, yaitu Susan Welch dan John C. Comer, sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses yang merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam suatu komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensi dari masing-masing alternatif. Untuk membuat suatu pohon keputusan, yaitu terdapat 3 cara, yaitu buatlah alternatif atau pilihan. Yang kedua, tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul, dan yang terakhir, lakukan perhitungan secara detail. Kekurangan pohon keputusan, yaitu terjadinya overlap. Hal ini sering saya temui ketika menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan dalam jumlah besar. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya suatu pengambilan keputusan dengan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah keputusan. 3, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Yang terakhir, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Yang selanjutnya, pembahasan tentang karakteristik dan manajemen keputusan. Definisi karakteristik yaitu suatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menempa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya ini memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan karakteristik terbagi menjadi 3, yaitu takut pada risiko atau risk avoider. Karakteristik risk avoider dianggap menempati posisi yang aman dan jauh dari risiko. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati dan begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Suka pada risiko atau risk taker atau risk lover. Sikap seseorang dapat menghadapi risiko sangat tergantung pada beberapa hal, seperti sikap dasar orang yang bersangkutan, jenis persoalan yang dihadapi, dan situasi yang ada dan faktor lainnya.
Selanjutnya, pembahasan tentang teori pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Yang pertama, pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, secara umum, informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Kondisi pasti, dalam kondisi pasti proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Teknik yang bisa digunakan yaitu menggunakan program linear secara aljabar linear dan analisis jaringan kerja secara CPM dan project evaluation dan review teknik atau PER. Kondisi tidak pasti. Kondisi tidak pasti adalah proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui probabilitasnya dan hasil yang mungkin diperoleh. Untuk mungkin dari timbulnya masalah, sebaliknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin, dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang baik sesuai dengan kondisi masalah yang akan timbul. Yang terakhir, kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan menimbulkan dampak yang mungkin saja merugikan salah satu pihak. Untuk menyelesaikan masalah, biasanya dilakukan pendekatan secara teori, permainan dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga, dan hingga terrealisasinya suatu kontrak dan kesepakatan. Yang selanjutnya adalah risk dan return. Risk dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian, suatu keadaan yang akan menjadi nantinya future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institut dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Definisi risk dan return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institut, dan individu dalam kondisi investasi, yaitu baik kerugian ataupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan antara risk dan return, yaitu jika risiko tinggi maka return atau keuntungan juga akan tinggi. Sebaliknya, jika return rendah maka risiko akan rendah juga. Bentuk hubungan antara risk dan return adalah bersifat linear atau searah. 2. Semakin tinggi return maka semakin tinggi pula risiko. 3. Semakin besar aset kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi hubungan yang bersifat linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal, karena pada kondisi pasar yang tidak normal semua ini bisa saja berubah dan tidak seperti yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu kepemimpinan dan manajemen keputusan. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana mengarahkan secara dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Pemimpin dan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki dari seorang pemimpin adalah tidak bisa diperoleh dengan cepat dan sesegera mungkin, namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dan dalam sebuah karakteristik. Dalam artian, sebagian orang memiliki sifat kepemimpinan namun dengan usahanya dan yang gigih. Ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Misalnya, jika minyak dan gas dianggap sebagai energi utama, maka perkiraan di masa depan minyak dan gas bukan lagi energi utama. Yang
Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, mampu menerapkan the right and the right place yang secara tepat dan baik. Intuitive leader adalah pemimpin yang mempergunakan intuisi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Intuitive leader dilahirkan atas dasar bakat alami atau natural talent yang dimiliki semenjak ia masih muda dan dapat memulai bisnis dengan sangat sederhana, dan itu menjadi semakin lama berkembang sehingga menjadi besar. Nilai-nilai kepemimpinan yang pertama teoretik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. Yang kedua ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh dengan keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. Selanjutnya sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain atau simpati, tidak mementingkan diri sendiri. Politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. Hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi pemimpin. Yang pertama, tradisi atau warisan. Seseorang menjadi pemimpin karena warisan atau keturunan, misalnya raja atau ratu. Yang kedua, kekuatan pribadi, baik secara fisik maupun kecakapannya. Yang ketiga, pengangkatan atasan. Seorang menjadi pemimpin karena diangkat oleh pihak atasannya. Yang terakhir, pemilihan. Seseorang menjadi pemimpin karena berdasarkan konsep. 5 tipe utama pemimpin, yaitu tipe yang autokratis atau diktatorial. Yang kedua, tipe yang militaristik. Yang ketiga, tipe paternalistik. Yang keempat, tipe laissez-faire. Yang terakhir, tipe yang demokratis atau partisipatif. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga pada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Ada 4 kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, pengambilan keputusan dalam kondisi risiko. Tingkat utama dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kegiatan intelijensia, terdiri dari penyelidikan keadaan lingkungan untuk menyiapkan kondisi atau keputusan. Yang kedua, kegiatan merancang atau mempolakan, artinya mendapatkan, mengembang, dan menganalisis kemungkinan arah tindakan yang akan terjadi. Pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah tanpa adanya banyak alternatif atau keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Linear programming atau pemrograman linear adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Motivasi adalah aktivitas atau perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Untuk memahami lebih dalam definisi motivasi menurut beberapa ahli, motivasi dan kepemimpinan merupakan salah satu faktor kunci dalam fungsi pengarahan dan implementasi dari manajemen organisasi. Motivasi terkait dengan berbagai hal yang mendorong seseorang untuk memajukan perilaku tertentu dalam organisasi. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, mengambil tindakan menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.